Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi Arifatur Rahman dari Prodi Teknik Robotika kelas pagi semester 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai image classification menggunakan dataset CIFAR 10. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, pertama pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah menginstal TensorFlow. Di sini uh, saya menggunakan Anaconda Prom untuk menginstal TensorFlow sebelumnya. Saya sudah menginstal sebelum melakukan recording dikarenakan ini menghabiskan waktu yang cukup banyak, jadi saya install terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian jika telah terinstall TensorFlow, kita bisa melakukan import di Jupyter Notebook. Kita import modul TensorFlow, Matplotlib, dan NumPy. Berikutnya, setelah kita import, kita harus melakukan load terhadap dataset dari CIFAR 10. Di sini saya sudah melakukan load sebelumnya. Saya sudah load sebelumnya dikarenakan makan waktu hampir setengah jam, jadi semua ini sudah saya ini terlebih dahulu. Oke, setelah dataset tersebut telah di load, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah dataset tersebut terdapat 50.000, 32, 30, 32, dan 3. Di sini artinya dataset tersebut memiliki 50.000 data gambar, dengan masing-masing gambar tersebut memiliki ukuran 32 kali 32 pixel dan memiliki 3 kanal warna, yaitu RGB. Oke, kemudian pada fungsi Xtest memiliki 10.000 data, yang berarti ada 10.000 gambar yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan ukuran dan kanal warna yang sama. Pada daftar kelas dibuat untuk menentukan nama sesuai dengan indeks outputnya. Di sini memiliki 10 kelas dengan indeks airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, dan truck. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi plot. Di sini fungsi plot sampel ini digunakan untuk memvisualisasikan gambar dari dataset ini untuk melakukan image classification. Di sini terdapat uh, 3 parameter, X, Y, dan indeks. Fungsi X di sini merupakan array yang berisi jumlah gambar. Jadi fungsi X ini adalah elemen array untuk setiap gambar yang ingin ditampilkan. Kemudian parameter Y itu berisi array label atau kelas dari masing-masing gambar dalam X. Jadi misalnya ada gambar burung, berarti labelnya burung, bird. Kemudian indeks ini indeks gambar yang ingin ditampilkan dari arraynya. Kemudian fungsi plot figur dengan fixed size sama dengan 15,2. Ini maksudnya baris ini baris ini membuat suatu gambar untuk menampilkan gambar dalam dan mengatur ukuran menjadi ukuran dimensi 15 kali 2 inci. Ukurannya dapat disesuaikan sih mau berapa. Di sini dibuat aja 15 kali 2. Kemudian langsung aja kayaknya kita masuk di sini. Kemudian kita melakukan normalisasi terhadap data trainingnya, Xtrain, dan data pengujian Xtest. Normalisasi ini digunakan untuk membantu mempercepat proses training model dan peningkatan performa model.
Selanjutnya pada bagian ini berfungsi untuk membangun jaringan artificial neural network atau ANN. Untuk tugas klasifikasi gambar, jaringan ini memiliki beberapa layer. Layer flatten ini berfungsi untuk meratakan input gambar menjadi satu dimensi. Kalau layer defense ini uh, itu untuk fungsi aktivasi ReLU. ReLU itu Rectified Linear Unit. Layer ini bertindak sebagai hidden layer untuk melakukan ekstraksi dari input. Jadi ini selebihnya hidden layer semua. Kemudian compile optimizer SGD itu jadi maksudnya itu pada bagian ini modelnya itu di-compile menggunakan SGD sebagai optimizer. Kemudian untuk indikator fungsi loss menggunakan sparse categorical cross entropy untuk fungsi lossnya dan metrik sebagai akurasi untuk evaluasi model. Bisa kita lihat dari 5 kali percobaan di epoch terakhir nih, 5 epoch, di sini diatur 5. Tingkat akurasinya itu 0,49. Jadi artinya model yang diberikan tuh berhasil mencapai tingkat akurasi sekitar 49% data training. Kemudian setelah dari jaringan ANN, kita di sini masuk ke jaringan CNN. CNN itu convolutional neural network, untuk sama juga berfungsi untuk melatih klasifikasi gambar, image classification. Ini kurang lebih sama fungsi layer dengan yang sebelumnya. Di sini pada fungsi CNN, fungsi trainingnya itu dilakukan 10 kali epoch, bisa kita lihat sini. Dalam 10 kali pengerjaan, tingkat keakurasiannya itu mencapai 0,78, yang artinya pada akhir 10 epoch ini akurasi model CNN tersebut tercatat 78% akurat dibandingkan dengan model ANN sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 0,49 atau 49%. Jadi untuk jaringan CNN ini memang lebih cocok untuk tugas image classification daripada ANN karena akurasi yang lebih tinggi untuk dataset gambar. Berikutnya langsung saya masuk ke bagian dari evaluasi hasil prediksi dari model CNN yang tadi. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya di sini kan setelah di training sebelumnya. Ya, kita coba ngupload data misalnya nih. Ini kan udah di training sebelumnya. Jadi kita coba masukin aja data bebas, kita masukin misalnya data 38 dan kita akan melihat hasil outputnya. Di sini kan data 38 itu truk. Kita bakal ngelihat outputnya itu ngebaca sebagai apa. Di sini kita masukin 38. Apa masih 38. Apa masih cat atau udah berganti? Truk. Yang ini jadi truck. Jadi trainingnya berhasil, data tersebut berhasil untuk mengklasifikasiin gambar hanya dari gambar dengan ukuran 32 piksel ini bisa mengidentifikasi gambar tersebut sebagai apa. Oke, kurang lebih begitu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf juga apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.